Tidak. Kenapa? Kenapa kamu tidak melawanku? Kamu tidak berani? Tidak, aku tidak tega. Karena aku tahu Sarah sedang hamil. Dan aku tidak mau melihat anaknya Sarah jadi yatim piatu karena kehilangan ayahnya. Oh, kamu tidak ingin membalas karena takut anakku jadi yatim, begitu? Mulai sekarang, aku tidak akan melakukan pembalasan. Apalagi menyakiti kamu, Sakti. Itu maksudmu? Sejahat-jahatnya aku tidak akan menyakiti perasaan calon istriku. Sarah sudah menjadi istriku. Jadi jangan pernah kamu bermimpi, Zakir, karena sudah jadi istriku. Dan selamanya akan menjadi istriku. Begitu Sarah melahirkan, dia akan pulang bersamaku ke Nepal. Dasar tidak waras. Sudah tahu Sarah mau punya anak. Masih saja dikejar-kejar. Tapi tidak akan kubiarkan begitu saja. Akan kupertahankan istriku selamanya. Nah, anak-anak kalau kita mau nyebrang kita harus ngeliat ke kanan sama ke kiri. Benar yuk. Biarin yuk. Ayo. Mobilnya udah berhenti. Itu kan dokter Nadia. Hati-hati ya. Sama siapa dia? Pelan-pelan. Jangan lari ya. Aku harus mengikutinya. Panti asuhan. Untuk apa dia di sini? Asik, waktunya makan. Ya ampun, Bum, kamu itu kerjanya makan terus. Tahu tuh, udah gembul tambah gembul. Padahal dari tadi makan mulu. Nggak baik loh kegendutan, nanti kamu susah bergerak. Nah, betul apa yang dikatakan sama Nesa, sayang. Tapi kan aku udah lapar, Kak. Oke. Kalian mandi dulu baru makan. Anak-anak, ini tuh udah mau maghrib. Jadi kalian mandi terus makan. Taruh bola basketnya, yoyo sepedanya di tempatnya masing-masing. Ngerti? Benar, setelah mandi baru kalian boleh makan supaya nggak asam. Ya udah. Ayo. Oke, Kak, kami mandi dulu ya. Dah. Jangan lari-lari, nanti kalian jatuh. Ternyata benar. Aduh, anak-anak ini, Bu, bikin saya pusing aja. Iya, tapi mereka membuat hidup aku lebih berwarna, Bu. Terima kasih ya, Ibu. Sejak Ibu datang kemari, anak-anak selalu senang. Ibu seperti ibu bagi mereka. Aku yang makasih. Oh ya, saya siapkan makanan dulu ya buat anak-anak. Iya. Makasih ya. Iya, saya permisi dulu. Iya. Dokter? Loh, Sakti? Kamu kok di sini? Ternyata benar kamu. Tadi di jalan, saat aku lewat, aku melihat kamu bersama anak-anak. Lalu keikuti kalian. Kebetulan sekali ya. Ya. Wah, kayaknya itu pacarnya Kak Nadia. Wah, gawat, bisa kelaparan nih. Kamu mah dari tadi kerjanya makan terus. Ah, aku punya ide. Ide apa? Ide apa? Ikut aku. Apa yang kamu lakukan di sini? Oh, aku kalau lagi kesepian aku pasti ke panti asuhan ini. Anak-anak di sini membuat aku bahagia. Oh, ya Allah. Kasihan sekali Dokter Nadia. Dia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Kenapa kamu tidak menikah saja? Agar kamu punya banyak anak. Oh, sebetulnya aku udah punya calon suami kok, tapi dia nggak di sini. Kami rencananya akan segera menikah. Wah, senang aku mendengarnya. Kapan rencanamu menikah?
Iya, kebetulan dia seorang dokter di luar negeri. Tapi besok dia datang ke Jakarta mau ngelamar. Wow, selamat ya. Semoga semuanya berjalan lancar sampai kalian menikah nanti. Aku doakan yang terbaik untukmu. Amin, terima kasih ya Sakti. Kamu sendiri lagi ngapain di sini? Aku sudah memberikan pelajaran pada seseorang dari Nepal yang selama ini ingin memisahkanku dengan Sarah. Apa yang udah dia lakukan? Dia tadi datang ke rumahku dan mengganggu Sarah. Bukan hanya itu, dia juga memukuli Ji dan adikku. Aduh Sakti, aku tuh khawatir sekali sama Sarah. Apalagi dia sekarang lagi hamil. Kamu tuh harus menjaga dia dengan baik ya. Ya, pasti. Kak Dul, Kak Bum, kalian awasi sebelah sana ya. Oke. Biar kakak aja ya yang nempelin. Ya jatuh lagi deh. Aku punya akal. Akal apa? Sini kertasnya. Ih, jorok banget sih. Biarin, yang penting kamu bisa nempel. Udah belum sih, lama amat. Dikit lagi mau selesai. Nih. Ih, Cici. Ini jorok tahu. Kak Dul, udah selesai. Ya sudah, sampai di sini saja. Hati-hati ya di jalan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Dah. Nadia, tunggu. Loh, Sakti kamu balik? Ada yang ketinggalan? Tidak ada yang ketinggalan. Aku cuma ingin mengingatkan kamu saja. Ingetin tentang apa? Aku ingin mengingatkan kamu supaya hati-hati kalau membawa pacar kamu ke sini. Lihat ini. Ya ampun, anak-anak itu mereka tuh ngira kamu calon suami aku. Sorry ya, anak-anak. Nesa, Bum Bum, Poppy, Dul. Anak-anak, Poppy, Nesa, Dul, Bum Bum. Ayo sini, anak-anak. Ayo ngaku siapa yang bikin tulisan ini. Baiklah anak-anak, kalau tidak ada yang mau mengaku, biar aku jelaskan saja. Kalau aku bukan calon suaminya Kak Nadia, tapi teman baiknya Kak Nadia. Kirain aku kakak calonnya kakak Nadia. Tidak sayang, tapi nanti aku akan sampaikan permintaan kalian ke calon suaminya Kak Nadia, ya? Aduh, Bum Bum jadi malu. Salah orang, maaf ya Kak. Tidak apa-apa, karena apa yang kalian lakukan tidak sia-sia. Tuh kan, aku bilang juga apa yang kita tulisan tempelan tadi akan berhasil, iya kan? Iya deh, iya. Berarti kalian ngaku dong. Kamu yang nulis ya, Bum Bum? Bukan saya kok, bukan. Ayo, siapa dong? Kok malah lari? Anak-anak! Aduh. Lucu sekali mereka. Sorry ya. Iya. Aduh, tapi ini yang membuat aku bahagia. Iya. Assalamualaikum, Ma. Pa? Hai, waalaikumsalam sayang. Mama kangen banget sama kamu. Raya juga kangen banget sama Mama. Bentar. Pa, anaknya nih datang. Sayang. Papa. Apa kabar kamu?
Papa kangen loh sama kamu. Raya juga kangen sama papa. Kamu sama siapa kesini? Sendirian? Iya, Pa. Kok sendirian sih sayang? Ini kan sudah malam, bahaya dong. Sakti gimana sih? Hah? Sakti? Dia pasti sekarang sedang sibuk sama istrinya yang lain. Nggak apa-apa, Pa. Lagian aku kesini mau ngasih tahu kabar gembira. Kabar gembira apa? Ada apa? Coba cerita, ayo. Ini tentang Sarah, Mah. Aku itu ngerasa bahagia banget. Dan aku udah nganggap Sarah sebagai kakakku sendiri. Ya Allah, nak. Kenapa kamu begitu baik pada orang yang telah menghancurkan kehidupan rumah tangga kamu, nak? Tapi saya harus pura-pura senang. Karena toh sebentar lagi Sarah akan pergi meninggalkan kehidupan kamu, nak. Papa juga senang kok kalau memang kamu senang, sayang. Ya? Dan aku lebih seneng lagi karena Sarah itu mengandung anak kembar. Alhamdulillah. Mama ikut senang. Aduh, untung aja ada orang baik kayak Sarah ya, sayang. Mama, kok Mama jadi ikut senang sih? Gimana sih, Papa heran sama kamu deh. Mama setelah tahu bahwa istri Sakti yang lain itu mengandung anak kembar, kenapa Mama jadi ikutan senang? Pa, Sarah itu orang yang baik kok. Iya, Papa tuh khawatir aja, Ma. Sarah setelah melahirkan anak-anaknya itu bisa menggunakan anak-anaknya itu untuk meminta perhatian yang lebih lagi pada dia dibandingkan pada anak kita. Mama mau seperti itu. Terus gimana dengan anak kita? Papa, jangan marah-marah gitu. Pa, Sarah itu bukan orang yang kayak gitu. Bener kok, dia tuh orang yang baik, Mah. Kok bisa-bisanya sampai segitunya kalian tuh membela Sarah? Nggak ngerti, Papa. Pa, Mah. Kamu maklumin aja. Papa kan begitu karena sayang sama kamu. Dia nggak mau kamu sedih, sayang. Ya? Tapi aku bahagia, Mah, sama mereka. Mama percaya. Ya udah, Mah. Aku nggak bisa lama-lama ya di sini. Soalnya aku nggak nginep malam ini. Iya, nggak apa-apa kok. Asal kamu hati-hati ya. Soalnya Iya, kamu Ma. sendirian. Ya aku nggak apa-apa kok. Kangen banget sama Mama. Aku hanya punya waktu 1 hari untuk bisa berdekatan dengan Sakti, Diji. Iya, Sarah, aku tahu itu. Aku mengerti perasaan kamu. Tapi kita memang tidak punya pilihan lain kan selain ini? Iya, itu memang benar, Diji. Aku memang harus memaksimalkan waktu yang aku punya walaupun hanya sedikit ini untuk memberikan yang terbaik untuk Sakti dan juga untuk keluarganya. Jujur, aku kagum sama kamu. Karena kamu memiliki hati yang sangat mulia, Sarah. Di tengah terpaan masalah yang sangat rumit seperti ini, kamu masih berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Itu luar biasa, Sarah. Sudah seharusnya aku memberikan yang terbaik karena mereka orang baik. Tidak ada yang salah dengan mereka semua. Terlebih Pak Adi Aksa. Dia melakukan ini demi kebaikan Sakti dan juga keluarga Sakti, kan? Iya, Sarah, aku mengerti. Sarah, Zakir itu sudah gila ya? Sakti, memangnya apa yang sudah dilakukan Zakir, kamu tahu? Iya, apa? Aku ajar dia diam saja. Katanya dia tidak mau menyakiti aku. Karena dia tidak mau melihat anak kita menjadi anak yatim. Karena dia tidak akan punya alasan untuk tetap bertahan di sini. Sakti, kamu tidak usah memikirkan Zakir ya. Sebentar lagi dia juga akan segera kembali ke Nepal. Iya Sarah, semoga saja setelah dia tahu kamu hamil dan sebentar lagi kita punya anak, dia tidak akan mengganggu kehidupan rumah tangga kita lagi. Itulah yang aku harapkan. Iya, mudah-mudahan kamu benar ya. Hai sayang. Alvin. Aku seneng banget deh kamu di sini. Thank you. Oh iya sayang, sebenarnya sih aku masih merasa bersalah nih. Soalnya waktu kemarin orang tua kamu meninggal, aku nggak ada di sini. Maaf ya. Gak apa-apa sayang. Waktu itu kan keadaan kamu gak memungkinkan untuk kamu pulang ke Indonesia. Gak apa-apa. Iya sih. Tapi kok kamu bisa tegar begini? Aku bisa tegar karena aku kan punya kamu.
sama keluarga baru aku di sini. Ada Sakti, ada Sarah, ada Raya. Mereka baik banget sama aku. Bagus deh berarti. Karena aku nggak pengen ngelihat orang yang aku sayangin berlarut-larut dalam kesedihan. Oh ya, ngomong-ngomong, gimana kabarnya anak-anak panti asuhan? Aduh, anak-anak itu tuh bandel banget. Oh ya? Maksudnya bandel gimana nih? Masa hari ini tuh mereka nempelin kertas di mobilnya Sakti. Bunyinya, awas kalau kakak sampai menikah dengan kakak Nadia. Mereka tuh nyangka Sakti tuh kamu. Oh gitu? Iya. Ya berarti gini, berarti mereka itu sayang banget sama kamu. Karena nggak pengen kamu direbut sama orang lain. Iya. Aku beruntung banget, mereka sayang banget sama aku. Kasih ya. Cupcakes. Aku kan lagi diet. Gak apa-apa sayang, sedikit aja kamu cobain. Ayo, makanannya sudah siap. Wah, hidangannya sudah datang. Dari aromanya ini pasti enak sekali, alhamdulillah. Aku sengaja membuat kari spesial untuk kamu. Wow, ini pasti enak sekali, yummy. Cuci tangannya dulu. Aku harus mencicipi makanan pertama istriku yang tercinta. Sakti, kamu itu seperti anak kecil saja. Hei, apa yang kamu pikirkan, sayang? Kenapa melamun? Aku jadi teringat Mamu Jan dan Mami Jan. Mereka sering sekali memarahi tingkahku yang seperti anak kecil. Kamu pasti merindukan mereka. Aku sangat merindukan mereka. Aku juga. Tidak, Sakti. Yang akan pergi ke Nepal bukan kita dan keluarga besar, tapi hanya aku dan Diji. Nah, semuanya sudah siap. Kamu? Ayo, kita makan. Aku lebih dulu. Ayo. Diji, aku mengatur piring-piringnya di meja. Kamu panggil yang lain ya. Oke. Dan kamu? Tuan, kamu harus cuci tangan dulu ya. Oke, Mami Jan. Lagi enak. Zidan, Ya? makan malamnya sudah siap. Ya, oke. Aku segera keluar. Kamu yang masak? Iya, aku dan Sarah yang menyiapkan makan malamnya. Wow, pasti enak banget ya. Dan lagi pasti akan bangga sekali kalau punya istri yang secantik kamu dan terlebih bisa masak lagi. Aku keluar dulu. Buru-buru banget sih. Tenang dong. Aku masih pengen di sini ngobrol sama kamu loh. Masih pengen liatin wajah kamu yang cantik. Oke? Di! Banget sih. Ya Allah, Zidan, kurang ajar sekali dia. Kalau saja dia itu bukan adik ipar Sarah, sudah aku hajar dia. Lebih baik sekarang aku panggil Vindi saja. Vindi, kita makan malam dulu ya? Nggak mau. Aku nggak mau makan sama kalian. Kenapa tidak mau? Tadi aku sendiri masak untuk kita. Aku bilang nggak mau ya nggak mau. Maksa banget sih. Kenapa kamu marah, Vindi? Lagi pula, apa salahnya? Makan masakan buatan kami, Vindi. Ayo makan, nanti kamu sakit. Bodoh. Bagus, Vindi.
bikin mereka nggak betah di rumah kita. Jangan begitu, Vindi. Ayo makan. Aku tidak mau kalau kamu sakit. Ih, keluar kamu dari kamarku. Aku muak lihat muka kamu. Kalau kamu tidak mau makan ya sudah, tidak apa-apa. Tapi tidak usah melempar aku seperti ini. Memangnya apa salahku, Vindi? Ih, siapa suruh kamu tinggal di rumahku? Pergi kamu sekarang. Iya, aku akan pergi. Tidak usah membentakku. Ih, pergi! Pergi kan sekarang, pergi! Sok baik banget sih mereka pakai acara masakin segala lagi. Vindi, sini. Vindi, Mama tadi dengar ribut-ribut. Kamu berantem lagi sama perempuan Nepal itu? Iya, Ma. Pokoknya ya, Ma, aku nggak suka kalau mereka masih tinggal di rumah ini. Ini waktu yang tepat untuk membuat Vindi semakin membenci mereka dan berpihak pada saya. Ya kamu bener sayang, Mama juga nggak suka kalau sampai ada perempuan lain dalam kehidupan kakak kamu Sakti. Kasihan kan Raya, dia harus berbagi suaminya. Kasihan. Ya udah, Ma, kalau gitu kita usir aja mereka, Ma. Oh nggak bisa kita main usir begitu aja, Vindi. Nanti Kak Sakti bakalan marah langsung sama kita. Mama rasa Sakti udah tergila-gila sama kecantikannya Sarah. Pokoknya, Ma, aku tuh nggak bisa tahan ngeliat mereka ada di sini. Sama sayang, Mama juga. Coba ya, kamu bayangkan kalau sampai nanti Sarah melahirkan anaknya, gimana nasibnya Raya? Gimana? Kasian dong. Cukup, Ma. Mama kenapa bilang kayak gitu sama Vindi? Mama itu harusnya ngasih pengertian yang baik dong ke Vindi. Bukan yang malah memperkeruh suasana. Tapi Kak, Mama itu bener. Vindi, Mama itu salah. Kamu itu harusnya berterima kasih sama Kak Sarah. Berterima kasih buat apa sih, Kak? Vindi, kalau nggak ada Sarah ya mungkin kakak kamu itu udah meninggal di Nepal. Apa? Kok bisa? Udah, yang perlu kamu tahu itu Sarah itu orang yang baik. Makanya Kak Sakti itu menikahi dia. Jadi, kamu nggak boleh begitu ya sama mereka. Lagian itu kamu harusnya seneng tahu, karena kamu itu punya 2 kakak sekaligus. Maafin Vindi ya, Kak. Karena Vindi nggak tahu masalahnya. Ya udah Kak, Vindi mau minta maaf sama mereka karena sikap Vindi udah keterlaluan sama mereka. Ya udah, aku antar ya. Ayo Kak, yuk. Gara-gara Raya, sikap Vindi jadi berubah. Padahal seharusnya Vindi ada di pihak saya. Digi? Iya? Ada yang mau bicara sama kamu. Siapa? Ayo sayang, ngomong. Kak Diji, Vindi mau minta maaf sama Kak Diji sama Sarah. Oh, kenapa kamu harus minta maaf? Kamu kan tidak melakukan kesalahan apa-apa. Enggak, tapi sikap Vindi itu udah keterlaluan banget Kak. Vindi bener-bener minta maaf sama Kak Diji sama Kak Sarah. Vindi janji, Vindi gak bakal ngulangin sikap Vindi ini. Iya, sudah. Sebenarnya aku sudah memaafkan kamu, Vindi. Dan aku yakin Sarah juga pasti sudah memaafkan kamu karena kita ini kan keluarga. Jadi tidak usah diperpanjang lagi ya masalah ini. Makasih ya Kak. Yaudah yuk, kita makan. Iya, ayo. Siapa yang masak ini? Sarah, Pak. Dia masak makanan India. Cobain deh, enak banget tahu masakannya. Iya, Pak. Sarah memang pintar sekali memasak. Saya sebenarnya tidak sudi memakan masakan perempuan Nepal itu. Nanti aku juga mau belajar masak biar disayang sama suami. Palingan kalau kamu masak gosong makanannya. Aku bahagia sekali akhirnya keluarga kita bersatu. Aku berharap kita akan selamanya bersama seperti ini. Maafkan Papa, Sakti. Harapan kamu gak akan pernah terwujud. Maafkan aku, Sakti. Aku akan pergi meninggalkan kamu selamanya. Demi keutuhan keluarga kamu. Wah bener Pak, ternyata masakannya Kak Sarah tuh enak banget. Ya, memang benar. Sarah itu koki yang paling hebat. Sarah, ada apa? Tidak apa-apa. Kenapa kamu menangis? Aku tidak menangis. Aku hanya merasa kari ini terlalu pedas. Jadi mataku sampai berair. Tidak apa-apa. Ayolah Sarah, masakan ini memang enak.
Pokoknya kamu harus sering masak untuk aku, oke? Sakti, seandainya kamu tahu, meninggalkan kamu adalah hal yang terberat yang harus aku lakukan. Sarah, saya tahu kamu berbohong. Supaya Sakti nggak mencemaskan kamu, kan? Sarah, ada apa ya? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Sarah? Alhamdulillah baik. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Maaf ya Nadia sudah mengganggumu. Enggak apa-apa. Ada apa ya? Begini, aku mau minta obat yang kemarin, bisa kan? Obat? Emangnya obat yang kemarin udah habis? Obat yang kemarin masih ada. Terus buat apa kalau yang kemarin masih ada? Aku perlu obat itu untuk stok beberapa minggu ke depan. Aku dan keluarga rencana akan pergi ke Nepal, jadi aku butuh obat itu buat jaga-jaga saja. Oh gitu. Ya udah, nanti aku siapin ya buat kamu. Kapan kamu ngambil ke sini? Atau mau diantar aja ke rumah Sakti? Oh tidak usah Nadia, biar nanti sore aku yang mampir ke sana. Oh ya udah, ditunggu ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor telepon siapa ya? Halo? Halo Digi. Oh, Surya? Kenapa kamu menelponku? Nggak kenapa-kenapa kok. Oh ya? Kalau tidak kenapa-napa, kenapa kamu menelponku? Pasti ada sesuatu ya? Aku tuh nelpon kamu, karena aku cuma mau bilang aku cinta sama kamu, Digi. Oh, kamu cuma ingin bilang itu saja. Aku juga cinta sama kamu, Surya. Oh ya? Kamu ngomong apa barusan? Aku nggak gitu dengar soalnya. Aku cinta kamu. Alhamdulillah ya Allah. Aku seneng banget kamu ngomong kayak gitu. Tapi kamu tidak bohong sama aku, kan? Pokoknya Digi, aku tuh hanya cinta sama kamu. Hanya kamu, Digi. Surya, terima kasih ya. Pokoknya aku janji akan selalu menunggumu. Kalau nanti aku kembali ke Nepal, aku pasti akan menghubungi kamu. Dan aku akan berusaha menjadi kekasih yang setia untuk kamu. Digi? Sudah ya, aku tutup dulu teleponnya. Siapa itu? Bukan, Vini. Ini bukan siapa-siapa. Udahlah, itu pasti cowok kan? Iya, dia memang cowok. Dia menelpon aku terus dari kemarin, mau mengajak aku kenalan. Kamu enak ya, Digi? Dikejar-kejar sama cowok yang mencintai kamu. Kalau aku malah sebaliknya. Cowok yang aku cintai, dia malah cuek sama aku. Kenapa bisa begitu? Siapa dia? Cowok yang aku cintai malah cinta sama cewek lain. Aku tidak percaya, Vindi. Apa mungkin dia menolak kamu? Kamu kan cantik. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Mungkin cewek yang dia suka lebih baik dari aku atau lebih cantik dari aku. Memangnya kamu sudah kenal dengan wanita yang dicintainya itu? Atau mungkin itu hanya perasaan kamu saja, Vindi? Aku juga udah berusaha ngikutin mereka. Tapi emang belum ada hasil. Yang aku tahu mereka cuma janjian di pasar. Kamu bilang mereka suka janjian di pasar? Iya. Namanya siapa? Surya. Ya Allah. Jadi cowok yang dicintai Vindi selama ini itu Surya. Gigi? Hah? Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Tapi aku yakin suatu saat nanti cowok yang kamu sukai itu pasti akan menyukai kamu juga, Vindi. Kamu yang sabar ya. Aku berharap juga gitu sih, Digi. Amin. Makasih ya, Digi. Kamu udah semangatin aku buat deket lagi sama Surya. Ya Allah, ternyata Surya yang dicintainya. Aku harus kuat. Motor dari tadi kayak ngikutin gua terus. Siapa sih itu?
mobil, woi. Iya. Sini. Bro. Tunggu. Tenang. Gue pasti bayar kok ya. Gue gak bisa nunggu. Bayar sekarang juga. Iya, nanti pasti gue bayar kok ya. Nanti lo. Rencana saya gagal satu persatu. Apalagi sih harus saya lakukan? Saya harus punya rencana cadangan. Tapi apa? Apa lagi sih? Zidan. Halo Zidan. Halo Ibu Hilda. Mama tolong Ma. Siapa kamu? Kamu apain anak saya? Dengar ya, lepasin anak saya sekarang juga. Tenang Bu, anak Ibu Zidan pasti akan saya lepaskan. Tapi setelah dia bayar utangnya. Hutang? Hutang apa? Anak saya nggak pernah berhutang. Ya udah, biar anak Ibu sendiri yang jelasin dia punya utang apa sama saya. Lo jelasin, lo punya utang apa sama gua? Jelasin. Ma, hutangnya waktu itu yang aku cerita sama Ma, hutang aku kalah bola 100 juta Ma. Ma, tolongin dong Ma, bayarin ya Ma. Zidan, kamu gila Zidan. Kamu ini gimana sih? Iya Ma, tolong Ma, kalau nggak aku diikat terus kayak gini Ma, tolong Ma bayarin aja Ma, cepet Ma. Jadi bagaimana Ibu Hilda? Sekarang Ibu Hilda udah tahu kan? Anak Ibu punya utang apa sama saya? Jadi, anak kesayangan Ibu akan terus terikat seperti ini sampai Ibu bayar utangnya. Jadi sekarang, siapin aja uangnya. Halo? Ditutup lagi teleponnya. Gimana sih ini Zidan? Bukannya bantuin malah bikin masalah aja. Gimana caranya saya dapetin uang 100 juta secara cepat? Gimana? Saya harus telepon Sakti. Halo, Ma. Halo Sakti. Sakti tolong Zidan, Sakti. Zidan kenapa, Ma? Ada apa dengan Zidan? Zidan diculik, Sakti. Diculik? Kenapa bisa begitu, Ma? Sebenarnya apa yang terjadi, Ma? Dia pernah kalah taruhan bola dan dia nggak bisa bayar. Jadi Zidan punya hutang? Iya Sakti. Tolong adik kamu. Kamu harus bisa menjaga dan melindungi adik kamu, Sakti. Mama takut kalau sampai kenapa-napa sampai Zidan gimana? Dia sekarang diikat, Sakti. Ya sudah, Ma. Mama tenang saja. Aku akan bantu, Ma. Tapi Zidan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Makasih, Sakti. Tapi Mama mohon kamu jangan bilang sama papa kamu ya. Kamu kan tahu papa kamu punya penyakit jantung. Mama takut kalau sampai papa kamu shock, terus kenapa-napa dengan masalah ini gimana? Mama minta tolong sama kamu, Sakti. Jangan bilang sama papa kamu ya. Oke, tenang, Ma. Demi kesehatan Papa, aku tidak akan mengatakan ini pada Papa masalah ini. Terima kasih, sayang. Tolong selesaikan sekarang juga ya. Iya, Ma. Kalau begitu aku langsung ke sana. Ini pasti tempat Zidan disekap. Zidan! Zidan ada di dalam. Bebaskan dia. Atau kalian ingin bermasalah? Bawa uangnya. Ini. Sekarang cepat bebaskan dia. Oh, beres. Bukan masalah. Tunggu di sini. Zidan,
Sakti. Makasih Kak udah bantuin aku, Kak. Diam kamu. Kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sudah membuat malu keluarga. Kamu seperti anak kecil. Dan kamu, tolong jangan pernah mengancam apapun pada keluargaku. Itu uang tebusan adikku. Oh, oke, nggak masalah. Yang saya butuhin cuma uang ini. Kepalaku sakit, Kak. Dan kamu mulai sekarang, jangan taruhan apapun yang haram. Jika kamu melakukan itu dan kalah, kamu harus bertanggung jawab sendiri. Ayo. Oke, ini aku tulis resep untuk 1 bulan ke depan ya. Iya. Terima kasih, Nat. Sama-sama. Hati-hati ya. Iya. Kami pulang ya. Bye. Siapa ini? Alvin. Siapa lagi? Kamu kok kesini sih? Iya dong. Barusan tadi aku ngeliat ada cewek-cewek India keluar dari ruangan kamu. Oh iya, itu Sarah sama Digi. Mereka tuh bukan pasien, mereka sudah aku anggap keluarga. Nanti kalau kita lamaran mereka datang ya. Semuanya lengkap. Ada Sakti, ada Raya, ada Sarah dan Digi. Kamu siap kan? 3 hari lagi. Siap dong. Benar. Iyalah. Yuk kita jalan. Malam ini adalah malam terakhir aku bersama kamu, Sakti. Maafkan aku, Sakti. Aku harus meninggalkan kamu untuk selamanya. Ini demi keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga kamu. Sarah? Iya. Kamu jadi bangun? Kamu menangis? Kamu kenapa? Tidak, aku tidak menangis. Aku malah merasa bahagia. Aku senang karena bisa bersamamu. Benar begitu? Setelah apa yang kita lewati selama ini, aku senang bisa membuatmu bahagia. Dan aku akan membuatmu bahagia selamanya. Kamu, Raya, dan tentu saja aku. Kita semua akan bahagia. Ya Allah, tolong buatlah Sakti bahagia bersama Raya setelah aku pergi. Aku melihat kamu menangis. Tidak Sakti, ini hanya air mata bahagia saja. Kamu tidak usah khawatir ya. Sudahlah sayang, kamu jangan memikirkan apapun juga. Ini sudah malam, ayo kita tidur. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat kebahagiaan yang kau berikan padaku selama ini. Aku mohon, buatlah Sakti bahagia seperti ini, walaupun aku tidak ada di sampingnya. Ayo. Saya tidak boleh membiarkan masalah ini menjadi besar. Gak boleh. Maafkan saya, Sarah. Ini semua harus saya lakukan untuk kebaikan keluarga ini. Baryadi. Selamat pagi, Pak Baryadi. Pagi, Di. Gimana, Di? Saya sudah bisa mendengar suatu berita yang baik, yang menyenangkan. Ya, Pak Baryadi tenang aja. Semua sudah saya atasi.
siang ini Sarah dan temannya akan pergi dari sini. Bagus, bagus. Itu memang yang saya ingin dengar dari kamu. Berarti mulai sekarang anak saya Raya bisa hidup tenang bersama suaminya, Sakti. Saya tahu, Di. Kamu pasti tidak akan mengecewakan saya. Sama-sama Pak Baryadi. Gak usah ngomong gitu, ini kan sudah menjadi tanggung jawab saya. Oke, thank you ya. Pagi. Selamat pagi, Pak. Hai Sarah, kamu sudah siap? Kalian sudah mau pergi? Iya Sarah, aku mau pulang ke rumah dulu ya. Soalnya mama ngajakin ke acara nikahan anak temennya. Dan kamu mau berangkat kerja? Ya, aku minta kamu baik-baik saja di rumah. Dan Raya, kita berangkat bersama ya. Sekalian nanti aku langsung pergi ke kantor. Iya sayang. Sarah, kamu mau ikut gak sama aku? Ikut aja yuk. Daripada kamu bosan nanti di rumah, ya? Tidak usah. Aku lebih baik di rumah saja karena sepertinya aku tidak enak badan. Sarah, apa kamu sakit? Ya Allah, mereka sangat mempedulikan aku. Mereka pasti sangat terpukul kalau tahu aku pergi meninggalkan mereka begitu saja. Tidak usah. Aku hanya perlu istirahat saja di rumah. Kamu tidak usah khawatir ya. Ya sudah, kami pergi dulu ya. Dan kalau ada apa-apa, ingat hubungi aku, oke? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku masih ingin melihat mereka. Ya Allah. Sarah, taksi kamu sudah siap? Iya, aku sudah lihat. Aku bersyukur sekali bisa mengenal anak papa. Menikah dengannya adalah anugerah terindah dalam hidup aku. Keputusan kamu sudah tepat. Kamu pergi. Sakti, maafkan Papa ya. Kamu harus berpisah dari dua anak. Aku tidak bisa melupakan kenangan di rumah ini. Terlalu indah rasanya. Sarah, taksinya sudah siap. Ya. Aku merasa hancur, Diji. Aku sedih dan berat rasanya meninggalkan serta melupakan Sakti begitu saja. Aku tahu kalau situasi ini sangat berat untuk kamu, Sarah. Tapi kita tidak punya pilihan yang lain lagi kan selain ini. Ayo kita pergi. Sarah dan temannya. Mau kemana mereka siang-siang begini? Suaminya kerja malah mau keluyuran. Sarah, tunggu Sarah. Sarah,
Mau kemana kamu? Ma, aku dan Diji rencananya mau berangkat. Kami mau pergi ke dokter, Tante. Iya, ke dokter kandungan, Ma. Ke dokter kandungan. Oh, kamu mau cek kandungan kamu lagi? Iya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sayang. Sekali lagi, maafkan aku, Sarah. Kamu lihat aja, Sarah. Anak-anak kamu itu tidak akan pernah sempat melihat dunia. Raya, Iya sayang. kamu tahu tidak? Aku sangat bahagia sekali punya istri seperti kamu. Oh ya, kenapa? Itu karena selain kamu menjadi istriku, kamu juga menjadi sahabat sejatiku. Aku juga kok bahagia banget bisa jadi istri kamu. I love you sayang. I love you too, istriku. Mama yang nelfon. Aku angkat ya? Iya, angkat saja. Halo, Raya. Halo Ma, iya ada apa? Kamu di mana sayang? Aku lagi di jalan Ma. Kamu bisa beliin Mama cake nggak? Bisa kok. Nanti aku beliin ya Ma. Makasih ya sayang. Sama-sama. Sayang, nanti kalau ada toko kue di depan kita berhenti dulu ya. Oke, tentu saja sayang. Nanti kita beli di depan, karena di depan ada toko kue. Sayang, berhenti. Itu tuh toko kuenya di seberang. Kalau begitu kita harus putar balik di sana ya sayangku. Udah nggak usah sayang, nanti jauh. Aku dari sini aja ya nyebrang ya, kamu tunggu di sini aja, oke? Oh, ya sudah kalau begitu. Jangan lama-lama ya. Ya, kamu tunggu sini ya. Iya. Raya! 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 Sekarang kita benar-benar akan meninggalkan Jakarta untuk selamanya. Sarah, kamu yakin suatu saat nanti kamu tidak akan kembali ke Jakarta lagi? Tidak, Diji. Aku hanya akan merindukan Sakti. Sementara Jakarta dan keluarga di sini mungkin hanya ada dalam ingatanku saja, Diji. Sarah, semoga nanti setelah kita pergi dari sini dan kita akan mulai kehidupan yang baru, kamu akan memiliki kebahagiaan dalam hidupmu, Sarah, karena kamu pantas mendapatkannya. Amin. Amin. Raya! Raya! Sadarlah! Bertahanlah sayang! Bertahanlah! Raya! Raya! Raya, bertahanlah. Pak, pasien mengalami kecelakaan cukup parah, Pak. Dokter, tolong selamatkan istri saya, dokter. Raya adalah istri saya. Tolong, dokter. Tolong selamatkan istri saya, dokter. Dokter, tolong. Aku mohon, dokter. Dia istri saya. Raya. Bawa pasien ini ke ruang ICU. Ayo cepat bawa. Dokter, tolong. Bagaimanapun caranya, tolong selamatkan istri saya, dokter. Tolong, dokter. Iya, Bapak tunggu di luar aja. Biar kami tim dokter yang menanganinya. Iya, dokter. Baik. Iya, dokter.
Ya Allah, tolong selamatkan istri saya. Selamatkan istri saya. Selamatkan ya Allah. Sakti. Angkat saja dulu. Kalau kamu tidak mengangkatnya, nanti Sakti bisa curiga pada kita. Sudah angkat saja. Iya. Halo? Halo Sarah. Sarah, Raya kecelakaan. Apa? Raya kecelakaan? Ya. Ya Allah. Raya kecelakaan. Lalu sekarang kondisi Raya bagaimana? Dokter sudah memeriksanya dan aku sudah di rumah sakit. Tetapi Sakti, bagaimana bisa terjadi? Ada mobil yang menabraknya dan aku tidak bisa menyelamatkan Raya. Kejadiannya sangat mendadak. Raya saat ini ada di ruang ICU. Cepatlah kemari, Sarah. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Ya Allah, Sakti, kamu tenang ya. Kamu jangan panik begitu. Insya Allah, Raya tidak akan apa-apa ya. Kamu tunggu aku akan segera ke sana. Sarah? Iya, cepatlah kemari. Maaf Pak, apa kita bisa ke rumah sakit sekarang? Oh, iya Mbak, iya Mbak. Oke. Rah, kalau sekarang kita ke rumah sakit, kita bisa terlambat naik pesawatnya. Terus bagaimana nanti? Diji, kalau aku kembali ke Nepal, aku tidak akan merasa tenang. Kasihan kan Raya. Aku khawatir dan aku tidak tega kalau harus meninggalkan mereka dalam keadaan seperti itu. Maaf ya Diji. Ya Allah, kasihan sekali Raya. Ya aku mengerti Sarah. Kamu benar, kita harus melihat keadaan Raya sebelum kita pergi ke Nepal. Diji, kamu langsung pulang ke rumahnya Sakti saja ya. Tapi Sarah, nanti koper-kopernya bagaimana? Kamu bisa bawa pulang koper-koper itu dan usahakan masuknya tidak ada yang tahu. Ya sudah, kalau begitu aku ke rumah Sakti ya. Nanti kabari aku soal Raya. Iya, pasti akan aku kabari. Oke ya. Pak, bisa langsung ke rumah sakit? Oh, iya Mbak, iya Mbak. Kamu nyariin aku? Hari ini Digi akan pergi ke Nepal. Berapa lama lagi aku akan bertemu dengannya? Kalau gitu setelah semua ini kita akan ketemu lagi dan kita akan berjanji kita akan hidup bersama selamanya. Iya, aku janji Surya. Digi, aku harap kamu bisa menunggu aku di Nepal. Aku mencintai kamu, Digi. Aku harus segera nyelesain kuliah, supaya aku juga bisa secepatnya nyusulin Digi ke Nepal. Surya? Digi? Digi, kamu ngapain di sini? Menemani kamu. Karena aku lihat kamu sendirian, jadi aku mau menemani kamu.
Tapi kan kamu seharusnya balik ke Nepal hari ini. Iya, benar. Tapi ternyata aku tidak bisa meninggalkan kamu. Dan rasanya tidak mungkin aku berpisah jauh dari kamu. Gigi, aku cinta sama kamu. Tungguin aku di Nepal ya. Sarah dan temannya saya pastikan sudah pergi siang ini, Pak Barli. Itu tuh. Itu berita yang saya tunggu-tunggu tuh, Di. Dan mereka nggak akan lagi kembali ke Jakarta. Bagus itu. Berarti kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai orang tua, ya kan? Kita sudah singkirkan Sarah dari kehidupan ke rumah tangga anak kita. Senang sekali saya. Berarti mulai sekarang Sarah tidak akan lagi ada di Jakarta selamanya. Apa? Sarah pergi dari Jakarta? Ya sebentar, Bi. Ya, saya tinggal dulu. Ma. Oh, jadi mereka pergi dari Jakarta gara-gara kelakuan kamu sama Pak Adiaksa? Ya, karena Papa itu nggak suka sama Sarah. Wah, Sarah tuh lagi mengandung anaknya Sakti. Kok tega sih kamu? Kok Mama nyalain Papa sih? Papa heran sama Mama. Kenapa terus saja ngebelain Sarah? Sadar nggak sih Mama? Sarah itu adalah penghalang kebahagiaan dari keluarga anak kita, Raya dengan Sakti. Harusnya Mama itu membela dan mendukung apa yang dilakukan oleh Papa untuk dia. Nanti kalau Raya tahu, pasti kecewa. Ya Mama jangan cerita sama Raya. Ingat ya, apa yang Papa lakukan ini semua demi kebahagiaan Raya anak kita. Terserah kamu deh. Ya Allah, bagaimana nanti kalau Raya tahu Sarah meninggalkan Jakarta? Raya pasti sedih. Aku harus telepon Raya. Diangkat. Sakti, Sarah, bagaimana keadaan Raya, Sakti? Sarah, dia masih dirawat di ICU. Sejak tadi dokter belum keluar dan memberikan keterangan apapun padaku. Dia masih di dalam. Tapi kamu sendiri tidak apa-apa kan? Iya, aku baik-baik saja. Sakti, semoga saja cobaan ini bisa terlewati dan Allah masih melindungi Raya. Ya. Iya, Sarah. Ayo kita berdoa bersama-sama. Semoga Raya selamat. Tentu saja, Sakti. Aku pasti mendoakan yang terbaik untuk Raya dan juga kamu.